Hai guys, hai teman-teman. Ketemu lagi dengan aku, Prilly Karmelita. Nah, hari ini sesuai dengan request teman-teman semua, hari ini aku akan adain sesi Q&A sama agent pendidikan yang aku pakai untuk ke New Zealand ini. Yaitu, kan banyak nih yang nanya selama ini kan jarang aku jawab ya. Nah, sekarang aku jawab, aku tuh pakai agent pendidikan Inzela. Nah, sekarang aku udah bersama eh Ciliana dari Inzela dan kita akan adain beberapa sesi tanya jawab. Aku udah buka Q&A di Instagram dan kita mulai aja ya. Hai Ci, Halo, hai Cici. eh, Perkenalkan diri dulu dong Ci. oke, ya. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih ya buat Prilly yang udah mengundang saya sebagai education agent atau education consultant dari Inzela untuk menjawab pertanyaan dari para follower atau subscribernya Prilly. Ya, thank you. Satu hal yang saya ingin klarifikasi di awal Q&A ini ya, bahwa Inzela adalah agen pendidikan. Dan saya sebagai education agent atau education consultant itu hanya boleh dan bisa memberikan advice untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkisar pendidikan atau study. Jadi saya nggak bisa menjawab atau nggak boleh sebenarnya memberikan advice untuk pertanyaan yang berkisar tentang PR atau bisa bawa keluarga atau enggak atau jurusan apa yang chance-nya besar untuk dapat PR itu nggak bisa. Itu harus ditanyakan langsung ke immigration advisor. Ya, jadi karena atau bisa browsing juga ke websitenya uh, ini apa Imigrasi, Immigration New Zealand. immigration. Ha, Ya. ya, Iya, sebenarnya sama kayak waktu awal aku lagi urus visa itu kan juga eh, kadang-kadang aku tanya ke Cici dan Cici jawabnya cek aja di website imigrasi gitu kan Ci ya. ya, Karena memang ha. teman-teman kita tuh nggak bisa nanyain segala hal ke agen pendidikan karena memang menurut aku memang bukan ranahnya. Jadi semua yang tentang pendidikan kalian bisa tanya, tapi kalau yang berhubungan dengan ya kayak bisa bawa keluarga atau enggak, terus jurusan apa aja yang udah pasti bisa bawa keluarga itu eh, bukan ranahnya Cici ya, Ci, Iya, gitu. betul. Karena Cici juga pernah beberapa kali gitu ya, tanya langsung ke institusinya, ke uni atau ke politeknik. Jurusan ini pasti bisa bawa keluarga nggak? Mereka nggak berani kasih konfirmasi. Jadi mereka malah kasih link aja. Coba dicek langsung aja ke Immigration New Zealand gitu. Jadi kalau event institusi aja itu nggak berani kasih konfirmasi, dan Apalagi Cici. saya sebagai agen pendidikan juga kita nggak berani. Karena approvalnya itu juga itu tergantung banyak faktor sih. Jadi bukan kalau udah diterima itu pasti bisa bawa keluarga atau enggak, karena itu banyak faktor. Eh, Sebagai contoh itu motivation letter. Itu penting banget. Jadi mereka lihat itu, ini motivasi dari satu student ini memang benar mau study atau mereka mau pindah gitu. Jadi imigrasi itu memang lihat dia. Jadi mereka maunya itu kalau minta student visa ya untuk study gitu. Jadi kalau urusan nanti long termnya itu memang mau PR, ya nggak apa-apa juga sih, ya. Iya, Tapi tapi maksudnya nggak usah mereka di mau, state ya. Hmm. ya mereka maunya itu kalau memang minta student visa, yaitu untuk study gitu. Jadi Ya, ya, mm-mm. iya, iya. Oke, kita mulai aja ya. Ini aku udah buka beberapa pertanyaan. Udah buka eh, tanya jawab dan ada banyak banget yang nanya. Cuman banyak yang pertanyaannya agak-agak mirip gitu loh, Ci. Jadi kita Ya, ya, jadiin satu aja ya. Nah, oke, ya. oke, kita mulai. Eh, apa bisa jurusan pendidikan akhir tidak korelasi dengan jurusan yang mau diambil di New Zealand? eh Jawabannya itu iya dan enggak. Ya itu bisa tidak korelasi kalau seperti yang kasusnya Teto Ya, itu. kasus Jadi aku. Teto kan udah S1, terus dia mau S1 lagi di New Zealand. Itu bisa nggak korelasi karena artinya ngulang lagi gitu. Jadi S1-nya di Indonesia itu ekonomi.
di sini terus mau ulang lagi construction bisa. Construction. Uh, itu Oh. bisa. Tapi kalau uh, di New Zealandnya itu dia mau ambil postgrad atau master atau PhD, nah itu mesti korelasi, mesti related. S1 di Indonesia sama S2 di New Zealand gitu. Jadi kalau Oh. mau ambil master di New Zealand itu Master of Construction, S1-nya ya dia mesti udah lulusan teknik atau engineering gitu. Hmm. Tapi kalau mau ngambil bachelor lagi bisa yang berbeda ya. Ibaratnya dia mau belajar lagi dari awal gitu kan Ya, Ci ya. dia ngulang jadinya. Dia ngulang lagi ya. Ya itu pokoknya semuanya tergantung motivation letter ya Ci. Iya, Kenapa mau belajar ini itu mesti dijelasin banget ya. ya, ya. Jadi itu eh, mesti apa namanya? Bukannya mesti meyakinkan, tapi mesti make sense lah gitu. Alasannya Mm-mm. itu. Ya, kenapa Ya, dia mau belajar ini lagi? Kenapa kamu mau ulang gitu? Jadi alasannya itu mesti tepat gitu. ya, benar-benar. Itu kemarin itu yang aku bener-bener pikirin banget. Teto kan Mm-mm, kerjanya di bank, bagian KPR. Jadi kita mesti mm-mm, cari kenapa ya, kok sekarang pengen belajar construction. Untungnya kan KPR berkaitan dengan rumah, rumah developer, terus construction mm-mm. kan juga perumahan gitu kan, membangun perumahan. Jadi ya kita cari benang merahnya di situ gitu. Ya jadi nanti Iya, teman-teman juga harus berpikir keras untuk motivation letter ya, Ci. iya, Jangan cuman betul. bikin Heeh, kalimat-kalimat aja iya, iya. gitu. Mm-mm. Oke, terus yang kedua, berapa biaya yang dibayarkan ke agent? Eh, Penjala. Kalau Inzela itu kita nggak memberikan apa? Kita nggak ada biaya apapun. Ya, Inzela memberikan free consultation, tapi tolong kalau udah milih satu agent itu, ya satu agent aja, jangan double agent gitu. Nanti karena berapa kali itu kita jadi ada salah paham antara agent. Jadi Iya. tolong decide dulu gitu. Kalau mau Iya, pakai iya. satu, ya udah satu aja gitu. Jangan kamu Tanya eh, ini, tanya itu, ya, diproses sama banyak ya, agentnya ya, tuh guys. Tolong ya. ya. Jadi kita nggak ada biaya apapun. Mm-mm. Oh, oke. Ya. Oke, Ci. Terus, apa saja yang dibantu oleh Inzela? Mencakup apa aja, Ci, Inzela tuh? Yang Cici bantu. Indela itu kita lengkap sih kita ya dari awal itu seperti mungkin yang Prilly juga udah Hmm. alami ya. Kita bantu dari mulai konsultasi, terus pemilihan institusi. Kalau misalnya masih bingung-bingung ini yang mau di mana ya gitu, mau di Auckland, mau di kota lain atau di mana Mm-mm. gitu kan. Karena banyak jurusan yang memang banyak uni gitu, dia menawarkan jurusan yang sama. Dari terus proses aplikasi juga sampai pengurusan student visa kita bisa bantu. Dan kalau mau bawa keluarga ya kita bantuin juga gitu. Sebenarnya sih kita uh, untuk student visa, tapi kalau mau bawa keluarga yang apa-apa kita bantuin juga. Aduh, iya, iya. Uh, ya, terus untuk student yang pilihnya Auckland, kita juga bisa menawarkan penjemputan lah dari airport Auckland Airport. untuk pertama kali mereka tiba di Auckland kan mungkin masih bingung-bingung gitu ya. Jadi kita jemput mereka di Auckland. Terus Mm-mm. Inzala juga bisa kasih masukan kalau diperlukan waktu settle in di New Zealand itu kan kita mesti ngapain aja nih buka bank account atau apa Mm-mm. apply IRD atau Apa apa aja gitu yang kan. harus Ya, dilakukan ya untuk awal-awal ya? Iya, iya, ya, iya. jadi kita bisa kasih advice lah kalau udah nyampe di sini Udah sampai gitu. sini. Iya, Mm-mm. ya, jadi Oke, kira-kira Ci. begitu. Mm-mm. Oke, terus hmm, Inzela hanya bantu urusan pendidikan atau sampai ke pengajuan visa juga dibantu? Oh, tadi udah dijawab, Ci ya. Jadi Mm-mm. Inzela juga bisa membantu pengurusan visa. Yang penting Ya, kalian dokumennya harus lengkap, guys. Jadi eh, kasih ke Cici itu udah. Nanti kan pasti kayak kayak waktu itu aku Cici pasti kasih tahu tuh dokumen yang dibutuhkan jelas. untuk urusan visa Ah, kan. Cici list kan, iya. Cici email aku, ya aku langsung ngelengkapin, aku email ke Cici gitu. Jadi semuanya bisa Cici bantu asal kita tuh kasih dokumennya juga lengkap dan jelas gitu guys, sesuai dengan yang diminta gitu. Iya. Terus nih, kalau mau apply visa student lebih gampang onshore atau offshore? Itu banyak tuh Ci yang tanya.
Em, Sebenarnya international student itu harus memiliki student visa pada saat pertama kali datang ke New Zealand. Ya, jadi otomatis kita mesti apply-nya offshore dong. Jadi sebelum Hmm. nyampe New Zealand ya udah mesti punya student visa gitu. Tapi setelah di New Zealand, setelah belajar gitu mau perpanjangnya itu ya bisa onshore Kayak aku gitu. nanti nih Ci ya Ya, buat tahun kedua ya. eh, ya itu jadi nggak usah pulang ke Indo dulu. Jadi di sini malah lebih Iya, gampang, lebih simple. Iya, iya, untuk iya, iya, iya. expense-nya. Gitu ya guys. Jadi untuk pertama kali kalian harus offshore dulu gitu. Nanti kalau udah sampai sini mau perpanjang baru bisa onshore. Tuh. Mm-mm. Terus kalau ambil course Inggris dan sambil kerja di sana bisa nggak dan pakai visa apa? Kalau Eh, cuma course Inggris. Kalau mau kursus Inggris aja itu tergantung berapa lama kamu kursus Inggrisnya. Kalau di bawah 24 minggu itu dia bilangnya part-time, jadi nggak bisa kerja. Tapi kalau di atas 24 minggu, jadi itu di atas 6 bulan ya kira-kira, itu bisa kerja maksimum 20 jam seminggu. Itu nanti Oh. ada linknya sih, jadi itu namanya working while on a student visa. Jadi itu boleh. Kalau Oh, nama visanya apa Ci? Working while on a student. working while on a student visa. Student Nanti visa. Cici bisa kasih linknya, nanti kamu mungkin bisa masukin juga kali. Iya, oke oke Ci. Ya, Oke, terus next, apakah lulusan S1 bisa ambil pendidikan diploma atau di bawahnya? boleh, bisa. Bisa ya. Mm-mm. Oke, Iya, terus, karena ngulang lagi juga bisa, yang di bawah juga bisa. iya, ya, kalau di bawah udah pasti bisa. Terus, apakah semua jurusan syaratnya bisa pakai PTE? Hampir semua jurusan itu bisa, tapi kita mesti cek ke institusinya aja dulu Iya, buat. kayaknya kalian mesti buka ini deh guys, mesti buka website kampusnya. Itu kan nanti ada tuh requirements-nya Ya, gitu ya, Ci ya. ya, Butuh IELTS berapa, ya, boleh, bisa juga boleh, boleh. PTE gitu. Mm-mm. Atau TOEFL atau apa itu Atau banyak TOEFL, kok. iya. Yang penting Heeh. kan, iya. Iya, iya, iya. Oke, terus berapa kisaran biaya kuliah di New Zealand? Eh, ini pertanyaannya eh ini benar ya? Apa namanya? Ini wide benar range-nya. Iya, betul. Biaya kuliah apa gitu, mau jurusan apa, mau bahasa Inggris saja atau mau S1 atau mau S2 itu tergantung Mm-mm. jurusan, tergantung institusi itu variasinya gede banget. Jadi kalau cuma Mm-mm. mau belajar bahasa Inggris itu mungkin sekitar 200 jutaan itu oke per tahun ya. Jadi sekitar 20 ribuan New Zealand. Tapi kalau mau S1 atau S2 itu sekitar 30 ribu sampai 40 ribu New Zealand kira-kira Sebenarnya per itu tahun. lengkap ya, Ci. Di website kampus pasti ada ya, Ci, Ya, biayanya ya. ya. Mm. Mm-mm. Jadi Itu kalian kamu bisa cek. narrow down dulu mau mau jurusan apa, mau kampus mana, kamu bisa lihat Mm-mm. di situ international fee. Itu Iya, di nggak international fee ya, guys, lihatnya. ya jangan di domestik ya. Iya, Itu bener-bener. ya. Oke, terus nih, apakah ciri-ciri education agent abal-abal? Hmm, apa apa ciri-cirinya? Yang saya nggak jawab yang abal-abal lah ya. Saya jawab yang maksudnya yang bagus gitu ya. Mm-mm, Yang mm-mm, pasti mm-mm. itu education consultant itu harus menjadi authorized agent dari institution yang kamu pilih. Jadi biasanya Udah kerja itu sama ya? di website-nya itu mereka taruh gitu authorized agent mereka itu apa aja. Jadi kalau misalnya Inzela itu Oh, authorized agentnya dari SIT, ada Bukenga atau Mass University atau IUT atau apa gitu. Jadi mereka ada listnya. Selain itu, kamu juga bisa cek dari testimonial lah, testimonial dari student yang student sudah yang udah di pakai sini aja ya. itu gitu ya. Terus yang selanjutnya kalau saya bilang itu agen pendidikan yang baik itu mereka akan uh, very helpful gitu ya. Dari awal itu kamu pasti bisa ngerasa lah ini mereka itu helpful apa enggak gitu. Dan Iya. mereka knowledgeable apa enggak gitu. Terus Hmm.
atau belum-belum mereka udah minta fee gitu. Nah, itu Fee. kayaknya eh, ya kamu Iya, boleh iya, iya, iya. pertimbangkan gitu. Iya, iya, Ya, iya, iya. ya. Ini kan Jadi jadi teman-teman kan jadi tahu kan kalau sebenarnya izin pendidikan tuh nggak ada fee ya, Ci. nggak ada fee. Nggak ada Ya. fee. Ya, Jadi kalau mungkin misalnya, ada yang minta fee itu. Nah, itu mesti kamu pertanyakan, ini agentnya oke apa enggak gitu. hmm, Ya. iya, 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 tuh guys. Atau mungkin juga ada yang tanya nantinya, karena ada beberapa juga yang tanya ke saya. Terus jadi agen pendidikan itu eh, apa income-nya dari mana kalau Income-nya dari enggak? mana? Nah, Oh, dapat nah uangnya itu dari mana? kita, ya, kita itu dapat commission itu dari institusinya. Jadi setelah kamu jadi student, mereka share commission ke agent pendidikan. Jadi makanya kita itu udah, maksudnya kita dapat commission dari institution, kita nggak akan membebani itu ke student Ke gitu. student. Ya, jadi kita nggak mau ambil dari dua pihak gitu ya. Jadi Mm-mm, satu aja mm-mm. lah gitu. Karena kita juga tahu student itu udah keluar biaya itu banyak untuk sekolah. Benar. Benar, Ci. Ya. Selanjutnya, apakah anak dari student visa holder biaya sekolahnya gratis? Dan kalau sudah lulus nanti, apakah tetap gratis sekolah anaknya? Nanti. Eh, Anak dari student visa holder itu akan mendapatkan visa durasinya sama dengan orang tuanya. Ya, jadi kayak misalnya kayak Prilit sama Teto, Teto dapat setahun, anak kamu juga dapat setahun, gitu. Prilinya Iya. juga setahun, Mm-mm. sama semua. Jadi tergantung student visa holdernya itu. Jadi nanti setelah lulus misalnya dapat post study work visa itu 3 tahun, 3 tahun, semua juga dapat anak-anak tiga juga. tahun. Heeh. Jadi Oh, oke. selama student visa holdernya itu dapat visa anaknya ngikut terus dan mereka boleh sekolah gratis sampai SMA. Oh, Ya, sampai SMA aja ya. sampai SMA. Jadi kalau setelah lulus SMA dia mau kuliah itu mesti bayar sebagai international student. Oh, oke. Iya. Oke, oke. Terus selanjutnya, untuk sekolah anak, apakah semuanya gratis kalau orang tuanya student visa holder? Nah, tadi udah dijawab ya. Jadi, Iya, eh, cuma sampai SMA. ya semuanya gratis, hanya sampai SMA gitu. Iya. Oke, next. Kalau mau apply visa sekeluarga, lebih baik student apply dulu baru istri dan anak-anak nyusul atau langsung sekalian satu grup apply-nya, Ci? Kalau Cici personally, Cici lebih prefer itu sekalian barengan Iya. gitu. Ya, satu Iya grup guys, aja. karena Cici waktu itu aku sempat gitu sempat nanya ke Cici ya, Ci mendingan Mm, Teto duluan yang jalan apa pengajuan visanya terus setelah dia di approve baru aku dan anak-anak ngajuin atau kita mm. langsung aja ya Ci sekeluarga. Aku kan tanya gitu ya Ci, terus Cici bilang Iya. satu grup aja gitu. Ya Jadi udah. udah beres sekalian gitu. Jadi tetoknya Iya. dapat, semua sekeluarga dapat gitu. Jadi kamu Dan juga udah nggak. ternyata Heeh. mm, dan ternyata waktu itu Cici ingat kan waktu aku kan kita ngajuinnya grup. Mm-mm. eh Terus di email sama imigrasi kekurangannya Teto apa aja, kekurangannya aku Mm. apa aja gitu yang aku harus medical Iya, check up gini-gini. Itu kalau misalnya aku nggak di dalam satu grup, itu aku masih iya. belakangan nih Masih Ci di tahu belakangan banget. kekurangannya. Heeh. Iya. Mm-mm. Iya. Nah ini jadi me- meskipun nanti yang approve itu studentnya duluan, tapi Mm. aplikasinya kita sekeluarga berempat tuh udah dipegang sama officer gitu ya Ci ya. Iya, Kalau satu satu orang grup. yang pegang. Heeh. Mm-mm. Iya. Iya gitu guys. Jadi menurut aku juga mendingan grup aja sih ya kayak aku kemarin gitu ya Ci. Mm-mm. Oke, terus biaya sekolah di New Zealand, biaya kuliahnya bisa dicicil atau harus lunas di awal? Harus minimal itu setahun di muka full. Jadi nggak Jadi di bisa awal itu resiko, memang nggak di bisa awal full. harus full ya Ci. Iya, Mm, karena itu juga untuk sebenarnya itu untuk pengajuan visa. Jadi bisa. kalau kamu bayar full setahun, nanti dia kasih visanya juga itu at least setahun. Dan Hmm, institusi nggak mau kalau cuma per semester gitu, nanti juga kamu repot ngurusin visanya itu. Jadi harus iya setahun. bener. Pas kita ngurusin visa kan juga si imigrasi minta risitnya ya Ci ya. Risit Nah, dari jadi.
dari Pupuk pembayaran. kampusnya. Mm-mm. Jadi Iya. dibayar langsung ya guys, nggak bisa dicicil gitu. Terus kalau pekerjaan saat ini dokter gigi dan mau praktek di New Zealand, apakah harus kuliah lagi di Otago? Hmm, gimana tuh, Ci? Em, ini apa namanya, overseas qualification berarti ya. Overseas qualification itu harus disetarakan dengan New Zealand qualification. Nah, itu Hmm. setahu saya itu harus apa ya dia namanya, ada yang namanya International Qualification Assessment. Jadi Hmm. itu kayak di-assess lagi gitu. Itu mesti dicek lagi sih. Coba Hmm. coba ke itu aja ke www.immigration.govt.nz itu Ya, semuanya ke ada. website imigrasi. Mm-mm. Heeh. Oke. Terus, Inzela bisa bantu ke kampus mana aja? Apakah semua kampus di New Zealand? Em, bisa hampir semua uni dan politeknik. Jadi tergantung nanti misalnya mau jurusan apa gitu yang minatnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa kasih saran. Oh, karena biasanya satu uni itu mereka bagus di misalnya spesialisasi jurusan apa aja gitu. Nanti another Hmm, uni itu bagus di jurusan apa aja. Nah, nanti kamu kasih tahu aja, saya minatnya kira-kira jurusan ini bagus di mana, nanti kita bisa kasih advice discuss gitu. ya. Mm-mm. Oke. Terus, sekolah murah untuk umur 35 tahun biar bisa PR ke NZ apa? Ah, murah dan mahal itu sebenarnya relatif tiap orang ya. Relatif, Jadi saya ya. nggak bisa bilang, oh kalau saya bilang 500 juta itu murah buat satu orang lagi, ini mahal banget. Nanti saya Mm-mm, bilang, mm-mm, oh, bener. itu mahal banget ya. Nanti buat yang banyak duit, ini cuma murah gitu kan. Jadi Hmm, relatif banget gitu. mm-mm. Jadi dan untuk international student di New Zealand itu untuk proses ke PR-nya itu butuh proses memang. Ya, jadi nggak semudah itu. Coba sekali lagi dari awal kan tadi saya udah bilang kalau untuk PR atau sejenisnya itu saya nggak bisa jawab. Jadi coba Mm-mm. cek langsung ke website immigration aja. Iya. Ya, Atau kalian sekalian konsultasinya sama lawyer ya, Ci ya? ya kalau Mm-mm. memang mau langsung PR gitu. Tapi kalau misalnya mau apa udah kira-kira tahu, oh saya kira-kira mau ini nih sekolah jurusan ini bagus nggak gitu, ya boleh juga konsultasi sama saya. Tapi untuk yang ke PR-nya itu di luar. Mm-mm. Iya, Ya. oke. Terus nih, modal under 7 juta buat kuliah ada nggak dan jurusan apa aja? Em, Kayaknya sekarang itu udah era globalisasi dan Hmm. digitalisasi. Hmm. Kita semua bisa browsing, bisa lihat, searching, informasi itu gampang banget gitu ya. Jadi Iya, coba di browsing, coba dilihat iya, kuliah di benar. luar negeri itu kira-kira berapa sih biayanya gitu. Iya, Jadi iya benar guys. Karena aku mau nambahin ya, Ci. Karena gini, banyak banget juga pertanyaan ke aku gitu loh, Ci. Sedangkan aku tuh bukan siapa-siapa. Aku cuman orang yang sudah berhasil ke sini gitu. Jadi kalian kalau misalnya emang tertarik banget ke New Zealand, yang harus kalian lakukan pertama kali ya kalian cari tahu sendiri. Banyak di mana-mana tuh ada. Kalau kalian mau browsing, bisa ke website imigrasi, bisa bisa kalian buka langsung ke website universitasnya gitu. Jadi kalian cari tahu dulu sendiri, baru eh, tanya gitu. Menurut aku kayak iya. gitu. Coba usaha dulu gitu ya. Jadi Nggak usah kira-kira dulu kan aku kan dulu juga nggak gitu. blank gitu kan ya. Nggak blank, nggak semuanya Iya. ditanya. Kalian kan maksudnya kayak biaya kuliah itu kan ada di website. Ya kalau kalian pengen kuliah apa di mana ya kalian cari tahu dulu tentang universitasnya, tentang jurusannya, tentang biaya-biayanya kan bisa cari tahu sendiri ya, Ci. Lengkap Mm-mm. gitu di website.
Ya, gitu. nanti kalau masalah pemilihannya, nah baru boleh gitu konsultasi. Konsultasi, Ya, iya nanti benar. lebih bagus di mana nih? Ini di sini atau di sana gitu kan? Atau gimana gitu? Kalau misalnya saya tertariknya misalnya apa? Bukan jurusan misalnya tentang apa gitu ya, desain atau apa itu Bidang bagus apa gitu. gitu. Nah, itu oke lah gitu kan kita masih bisa kasih masukan gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. mereka blank sama sekali, jadi kamu Ya mau Cici lebih blank lagi. gitu ya. Ya. Iya bener-bener gitu guys. Jadi nggak bisa semua-muanya ditanyain juga ya karena eh, kita nggak tahu semua jawabannya juga ya. Kita nggak tahu segala hal gitu loh Ci ya kan? Iya nggak sih? Ya, dan semestinya itu semua bisa kita Google dulu sih kalau ini. Bener, betul. Gitu guys, Google dulu. Oke, terus fakultas apa yang paling besar chance-nya untuk dapat PR di NZ? Nah, itu tadi udah dijawab ya guys. Tentang PR, cek aja sendiri di website imigrasi. Ya, Gitu. ya websitenya www.immigration.govt.nz. Ya, Itu nanti semua aku lengkap kasih kok. di bawah. Itu lengkap banget ya, Ci. Semuanya ya. Lengkap. Waktu lagi ngajuin juga kerjaannya ngeliatin website. Dan iya betul peraturannya itu Bisa berubahnya itu cepet berubah-berubah. banget. Iya, Iya, cepet sekali. Jadi, dan iya, nggak ada pemberitahuan ya, Ci. nggak ada. Jadi kita mesti kita update sendiri, kita lihat gitu ya. Sering-sering lihat. Heeh. Iya, bener gitu guys. Kalian harus sering-sering buka website imigrasi. Terus, apakah semua jurusan level 7, 8, 9 bisa bawa keluarga? Enggak semua. Kalau master dan PhD itu pasti bisa. Tapi kalau bachelor nggak semua jurusan bisa. Jadi harus dicek lagi bisa atau enggak. Ya. Terus apa aja jurusan yang bisa bawa keluarga untuk S1 dan S2? Dah, itu pertanyaan terakhir, Ci. Ini banyak banget yang nanya. Ya, itu sekali lagi untuk bawa keluarga bisa atau enggak itu kamu bisa cek lagi di website immigration dan setelah mungkin kamu kira-kira ini kayaknya bisa nih gitu dan kita mesti pastiin lagi ke institusinya. Kalau Ya, ke institusinya itu kampusnya. nggak bisa jawab, ya mau nggak mau kita coba tanya lagi ke immigration advisor. Jadi itu Hmm, untuk ya, mau ya, ya. pastiinnya gitu. Ke immigration advisor ya, Ci ya. Iya. Oke. Udah sih, Ci, itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Kurang lebih ya tentang PR, tentang jurusan apa yang bisa bawa keluarga, tentang sekolah anak, itu yang Iya. paling banyak. Jadi semoga Oke. bisa menjawab ya guys. Emang paling Hmm. benar tuh kalian buka aja websitenya, kalian baca sendiri, pahami sendiri ya, Ci. Hmm, ya, ya Satu-satu. kalau memang udah kira-kira tahu sedikit-sedikit terus mau konsultasi ya, you're very welcome to ya Ya, kontak kita. Ya, boleh kontak ke Prilly atau kontak ke saya langsung juga boleh. iya. Dan ingat guys, kalau misalnya udah memutuskan satu agent, udah jangan berpindah-pindah gitu. Karena kalian Jangan bisa membuat heboh. perselisihan antar agent. Ya, betul. Hmm. Ini kayaknya dulu dia pakai saya, enggak, ini dia sekarang ke agent saya gitu. Jadi kita nggak enak nanti. Jadi ya Iya, kalian putusin benar. dulu aja gitu kan. Apalagi kalau udah sending satu application ya, terus kamu pindah agent itu nggak bisa sebenarnya. Nggak oke ya, Ci. Nggak boleh. Jangan sampai. Ya, ya, Iya. ya, ya. Oke deh, Ci. Itu aja dulu pertanyaannya. Mudah-mudahan eh, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa terjawab nih. Aku udah bawa nih ya cicinya ke kalian semua. Jadi aku sekali lagi aku Iya. pakai Inzela dibantu sama Ciliana. Jadi nanti kalau misalnya mau menghubungi Cici, mau tanya-tanya, gimana Ci? Eh, bisa langsung ke website Inzela ya, www.inzela.com atau WhatsApp Cici juga bisa. Nanti kamu kasih WhatsApp numbernya aja. Mm-mm. Nggak Di websitenya Inzela ada nomornya Cici juga kan ya? ada nomornya, ada emailnya, jadi bisa Iya, jadi langsung. kalian bisa nanti nanti aku kasih di deskripsi nanti aku kasih tahu apa websitenya Cici ya, Oh, di Inzela ya. sini sebenarnya sih ada Oh sih. tuh, tuh guys.
Oke deh, kalau gitu. Itu aja Thank deh, Ci. you. Ya, Thank you terima banget ya, kasih. Ci. Udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama aku. Semoga ini Sama-sama. Ya, sukses jelas ya. buat. Ya, Teto sukses, Prilly sukses. Amin, Anak-anak. amin, amin. Dan teman-teman yang lagi berencana ke New Zealand, semoga dilancarkan semuanya, diberikan rezeki buat ke sini. Pokoknya semuanya lancar lah. Amin, amin. Oke. Ya udah, Ya, thank you, Ci. ya, thank you. Thank you. Ya, Dadah, bye-bye. bye-bye.